Sebuah kisah inspiratif dari buku Most Inspiring Stories dengan judul Sopir Taksi. Supir taksi itu telah tiba di alamat calon penumpangnya. Jarum arlojinya sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Gedung itu gelap kecuali salah satu kamar yang tampak masih menyala sebuah lampu kecil. Menemukan keadaan semacam itu, kebanyakan supir biasanya akan membunyikan klakson 1-2 kali, menunggu semenit, kemudian pergi. Namun, supir taksi yang satu ini agak berbeda. Ia keluar dari mobilnya dan mengetuk kamar itu. "Tunggu sebentar," jawab seseorang dari dalam kamar. Sepertinya suara orang yang sudah tua. Setelah cukup lama menunggu, pintu kamar itu terbuka. Berdiri di depannya seorang ibu yang badannya kecil, usianya mungkin sudah 80 tahunan. Ia memakai baju bermotif, bertopi, dan berkerudung, seperti gaya para wanita dalam film bioskop tahun 40-an. Tangannya menjinjing sebuah koper kecil. Sekilas melihat kamarnya, tampaknya ibu ini hidup sendirian di situ selama bertahun-tahun. Semua mebel masih tertutup dengan kain. Tidak ada satupun jam dinding di ruang tamunya. Juga tidak ada perkakas rumah tangga di atas meja pajangannya. Di sudut ruangan terdapat sebuah kotak yang berisi foto-foto dan perabotan. "Maukah Anda membawa koper ini ke mobil?" katanya. Supir taksi itu segera mengambil koper itu dan meletakkan di bagasi mobil, lalu kembali untuk membantu ibu itu. Ibu itu menggandeng lengannya dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas kebaikan sang supir taksi. Supir taksi hanya bisa tersenyum mendengarkan kata-kata terima kasih ibu itu. Lalu katanya, "Saya hanya melakukan apa yang saya juga ingin orang lakukan terhadap ibu saya." "Kamu memang seorang anak yang baik," kata ibu itu. Sesampai di mobil, ibu itu memberikan alamat yang hendak dituju sambil katanya, "Kita lewat kota saja ya." "Jaraknya akan lebih jauh, Bu," kata supir taksi. "Tidak apa-apa," jawab ibu itu. "Saya tidak sedang terburu-buru." Supir taksi itu melongok melalui kaca mobilnya. Dia bisa melihat mata ibu itu tampak berkaca-kaca. "Saya sudah tidak punya keluarga lagi," lanjut ibu itu. "Dokter sudah mengatakan bahwa saya tidak akan hidup lebih lama lagi." Tiba-tiba tangan sang supir taksi menjangkau kotak argometer dan mematikannya. "Nah, ibu ingin lewat rute mana?" katanya kemudian. Selama 2 jam mereka mengelilingi jalanan kota. Ibu itu menunjukkan kepadanya gedung di mana dia pernah bekerja sebagai operator elevator. Mereka juga melewati daerah pemukiman di mana ibu itu bersama suaminya dulu pernah tinggal ketika masih jadi pengantin baru. Ibu itu juga meminta berhenti sejenak di depan toko mebel dan peralatan rumah tangga yang dulunya merupakan gedung kesenian. Ketika masih gadis remaja, ia sering datang ke gedung itu untuk latihan dansa. Terkadang ibu itu juga minta kepada sang supir taksi untuk melambatkan mobilnya di depan gedung atau di sudut jalan tertentu. Kemudian ibu itu akan memandangi tempat itu dalam kegelapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika tanda-tanda fajar segera menyingsing, tiba-tiba ibu itu berkata, "Saya sudah capek, mari kita pergi ke alamat tujuan." Mereka menuju ke alamat yang dituju dalam suasana diam. Akhirnya mereka sampai di sebuah gedung bertingkat rendah
Sepertinya sebuah rumah jompo dengan sebuah lorong yang bisa dilewati mobil. 2 orang perawat tampaknya sudah siap menyambut kedatangan ibu itu. Ibu itu turun dari mobil, sebuah kursi roda sudah tersedia untuknya. "Berapa ongkosnya?" kata ibu itu kepada sang supir taksi sambil membuka dompetnya. Supir itu menggelengkan kepala. "Tidak ada ongkos." Tapi kamu perlu uang untuk hidupmu," kata ibu itu. "Masih ada banyak penumpang lain," jawab sang supir taksi. Tanpa banyak berpikir lagi, supir taksi itu membungkuk dan memeluk ibu itu. Ibu itu mendekapnya sangat erat. "Terima kasih, kamu telah memberi wanita tua ini sebuah saat gembira," bisik ibu itu. Sang supir taksi itu kembali ke mobilnya. Ia membawa mobilnya tak tentu arah. Ia sengaja tidak menaikkan penumpang lain di sisa hari itu. Hatinya diliputi oleh sebuah perasaan yang istimewa. Ia merasakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan bagi ibu tua itu merupakan suatu tindakan paling penting yang pernah dilakukan dalam hidupnya selama ini. Demikian kisah supir taksi. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.